Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, mari kita sejenak bersahabat dengan Tuhan lewat ibadah kita. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 227. Yesus nguluni todikku. Bapa kami, Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, terangilah hati, pikiran, dan jiwa kami, agar firman-Mu yang kami dengar meneguhkan iman kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pagi hari yang indah ini kita akan baca tertulis di kitab Efesus pasal 4 ayat 24. Demikian dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memaparkan renungan ini buat kita, saya akan tanyakan sebuah pertanyaan buat kita. Sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Saya yakin dan percaya jawaban di hati saudara pasti sudah ada. Jika dikatakan sebagai orang Kristen, berarti dialah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang disebut manusia baru. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, sebagaimana dikatakan lewat renungan kita ini, dan inilah yang menjadi sebuah perenungan yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengatakan saya sudah orang Kristen, tentu dia sudah ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah berbuah yang lebat? Sudah berbuah yang manis? Ini saudaraku yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Banyak orang mengaku saya pengikut Kristus, namun lewat perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan sebagai pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal
Hal inilah yang kita lihat di dalam renungan kita di pagi hari ini, di mana Paulus mengirimkan surat penggembalaan kepada jemaat Efesus, pada orang-orang percaya, agar mereka senantiasa mengenakan sebagai ciptaan baru atau manusia baru. Bapak Ibu, jikalau kita melihat di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar manusia yang baru? Sebagaimana dikatakan dalam renungan kita pagi hari yang indah ini, mulai dari ayat 25 sampai ayat 31. Di sana dibukakan karakter-karakter kemanusiaan kita. Dikatakan, jangan engkau berdusta. Janganlah menjadi manusia pemarah. Sekali-sekali engkau jangan mencuri. Dan hendaklah perkataanmu jauh dari perkataan kotor. Dan jangan sekali-sekali mendukakan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Dan buang segala kepahitan dan pertikaian, bahkan fitnah. Saudaraku, ini semua kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana juga dikatakan di Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21, di sana diceritakan tentang perbuatan-perbuatan kedagingan. Sama seperti yang dikatakan tadi di bawah ayat renungan kita ini, saudaraku. Jikalau kita masih hidup dalam kedagingan, jelas-jelas Allah berkata di dalam Efesus 5 ayat 5, sebab orang yang senantiasa hidup di dalam kedagingan, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu sudah menjadi harga mati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi hari ini mengajak dalam kehidupan kita. Mari tanggalkanlah manusia lama. Namun marilah kita mengenakan manusia baru. Jika dikatakan manusia yang baru, saudaraku, sebagaimana dikatakan di Roma 12 ayat 2, dikatakan demikian, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, jangan engkau serupa dengan dunia. Hal ini mengingatkan kita jangan pernah berkompromi dengan dunia. Jikalau engkau berkompromi dengan dunia, berarti kamu mencari zona aman agar engkau tidak disisihkan oleh dunia ini. Maka kita hidup berkompromi dengan dunia. Namun sangat jelas dikatakan oleh firman Allah pada saat ini, mari berubahlah engkau dengan pembaharuan budimu, berbuah kebaikan, berbuah yang baik, yaitu buah yang manis. Keberadaan hidup kita menjadi berkat. Dan sebagai orang ciptaan yang baru, mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Allah pagi hari ini, mari jadilah kita menjadi manusia yang baru, senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran,
hidup di dalam kasih. Sebagaimana dikatakan di Galatia pasal 5, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kasih, yaitu buah-buah roh. Penuh sukacita, penuh pengharapan, dan senantiasa menanggalkan kehidupan-kehidupan duniawi. Mari saudaraku, jadilah kita menjadi ciptaan baru. Sebab Allah telah berjanji, barang siapa melakukan kehendakku, yaitu firmanku, maka aku akan memberikan sebuah kehidupan bagi dia. Jikalau kita mau menerima mahkota kehidupan itu, hiduplah menjadi manusia yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 724, Tuhan bain ma ngolukon. Bapa kami, Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau kuatkan kami melalui roh Tuhan yang berdiam dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kami setiap hari. Ya Bapa, kuatkanlah kami menjadi pengikut-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui ibadah kita di pagi hari indah ini, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.